Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar dan pemirsa. Meskipun cuaca terik, tapi mudah-mudahan program ngaji hukum ini bisa memberikan kesejukan di hati kita semuanya ya. Minimal bisa memberikan wawasan atau ilmu terhadap kita seputar tema-tema yang diangkat. Satu di antara tema yang diangkat untuk kesempatan hari ini, siang ini, yaitu dapatkah perkara pidana berujung damai? Nanti insya Allah bersama dengan Sudiro Husodo, SHI, SHMH, MKN. Beliau adalah Sekretaris LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo. Di mana program ngaji hukum ini juga bisa Anda simak di Radio Suara Sampang, Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung, Radio Suara Anjuk Ladang, Ersal FM Nganjuk, dan Radio Praja Angkasa Trenggalek. Untuk Anda yang bergabung nanti bisa Anda bertanya ya melalui WA kami di 0811 309 1009 0811 309 1009. Seperti flyer yang sudah kami sebar di berbagai sosial media kami. Untuk program ngaji hukum kita di kesempatan siang hari ini, yaitu dapatkah perkara pidana berujung damai, bersama Kang Diro, panggilan akrab beliau ya. Dan saya coba sapa, sepertinya layarnya ini nggak muncul, atau sosok ganteng arif bijaksana Kang Diro ini, oh sudah muncul, luar biasa ini. Dan kebetulan hari batik, kami berdua nggak pakai hari batik gitu ya, tapi hatinya tetap batik. Assalamualaikum Kang Diro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Mas Panji? Alhamdulillah baik, sehat. Kalau Anda rajin untuk selalu memfollow akun sosmednya Kang Diro ini, luar biasa. Beliau itu juga soal memberikan tausiah agama, ngaji-ngaji begitu, Masya Allah. Paket lengkap pokoknya ya. Sudah sosok yang istilahnya itu apa istilahnya ya, sukses insya Allah dunia dan akhirat gitu. Amin, amin. Ini kan bagian daripada balighu ani walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Betul. Kalau cuma punya satu ayat ya disampaikan, kalau dua ya disampaikan. Betul, karena tidak semua kita kan juga kadang-kadang memang perlu banyak belajar ya, karena manusia itu kan juga kadang menjadi tempat salah dan juga lupa ya, namanya juga manusia. Dan kalau kita bicara dengan tema kita, dapatkah perkara pidana berujung damai? Nah, kita lebih jauh sebelum nanti kita akan bahas soal itu, Kang Diro. Sebetulnya yang masuk dalam ranah pidana itu seperti apa sih? Karena informasinya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kalau boleh dibilang ini sebagai semacam sebuah holy book atau kitab suci bagi para lawyer, mungkin para mereka yang ada di hukum gitu ya. Itu kabarnya juga mau ada revisi gitu. Seperti apa Kang Diro? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa, para pendengar, ya kan. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam ngaji hukum dengan topik yang menurut saya sih agak menarik gitu ya. Karena apa? Karena ini terinspirasi dengan beberapa perkara-perkara ringan yang mana penyelesaiannya adalah tidak berujung di meja pengadilan, tetapi diselesaikan secara damai gitu ya. Jadi itu Mas. Jadi perkara ini adalah saya lihat dari ini beberapa hari yang lalu, tanggal 29 September 2021 ini. Saya ambil dari kompas.com ya, bahwa di Lampung itu Kejaksaan Negeri Lampung Timur menghentikan perkara pencurian getah karet senilai 600.000 gitu. Jadi perkara ini tidak diajukan ke pengadilan gitu. Lah, ini menarik untuk diangkat gitu ya, karena supaya menjadi pembelajaran atau dapat dicontoh oleh kejaksaan negeri yang ada di seluruh Indonesia. Kita tahu bahwa
yang memotivasi judul ini juga karena penuh sesaknya penjara, rutan dengan kasus-kasus yang menurut saya ya yang remeh-temeh begitu kan ya. Jadi misalnya soal pencurian 100.000, 50.000 ya, kemudian 1 juta, 2 juta. Ini kenapa harus disidangkan gitu ya? Misalnya pencurian HP dan lain sebagainya. Kalau memang dapat diselesaikan secara damai ya damailah begitu loh Mas. Jadi ini supaya menjadi pembelajaran. Kejaksaan negeri saja mau melakukan restoratif justice gitu ya. Kenapa tidak kejaksaan negeri yang lainnya? Apalagi pada tingkat kepolisian gitu Mas. Jadi ini yang memotivasi jangan sampai terulang kasus-kasus seperti dulu ada nenek Mina yang mencuri kakao, kemudian proses hukum di pengadilan, kemudian juga ada nenek-nenek yang ngambil kayu pohon bambu ya, kemudian juga berujung di pengadilan, mengambil 2 mangga pengadilan dan sebagainya. Ini ya ini perlu diangkat untuk dijadikan ibroh atau pembelajaran bagi kejaksaan negeri yang lainnya itu Mas. Ya, baik. Tapi di sisi lain itu kan kalau kita lihat bahwasanya mungkin ya orang itu kan ada yang memang dalam pengertian juga berperkara dalam sisi hukum, dalam arti kata korban gitu ya. Kadang-kadang punya keinginan cek gak kapok ini gak di polisi no gitu. Itu kalau pandangan Anda seperti apa ini Kang Dira? Ya, itu memang perlu kearifan gitu kan ya Mas ya. Jadi perlu kearifan daripada orang memang di dalam hukum itu tidak mengenal adanya pemaafan gitu ya. Pemaafan itu terjadi ketika perdamaian itu terjadi ketika di persidangan. Jadi itu hanya sebatas hal yang meringankan saja yang dijadikan yang menjadikan sebagai pertimbangan hakim untuk memutus ringan gitu. Pada asasnya memang di dalam pasal 1 KUHP itu mengenal adanya istilah asas legalitas gitu ya. Jadi selagi hukum itu mengatur, undang-undang itu mengatur secara tertulis bahwa perbuatan itu masuk dalam unsur pidana, maka dapat dipidana memang gitu loh Mas ya. Jadi itu asas legalitasnya gitu ya. Oleh karena itu ya, ini harus ada kearifan gitu ya, ada kearifan daripada masyarakat dan juga aparat penegak hukum gitu. Makanya restoratif justice itu akan berlaku apabila ada syarat formil, diantaranya adalah adanya surat kayak perdamaian, kemudian ada biaya ganti rugi dan lain sebagainya. Dan ini juga diatur di dalam beberapa undang-undang atau delik-delik yang tersebar di dalam KUHP, diantaranya adalah misalnya pencurian ringan gitu Mas, kemudian juga penipuan ringan ya, kasus anak, kemudian juga termasuk kasus ITE yang kemarin dikeluarkannya SEK Polri itu ya, terkait dengan masalah pencemaran nama baik, penghinaan ya dan lain sebagainya, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE itu. Ayat 3 itu ya. Lah ini hendaknya ini juga disikapi secara arif oleh masyarakat. Lah untuk masyarakat mungkin ada yang belum tahu. Lah ini tugas dari aparat penegak hukum untuk memberitahu. Ini ada ketentuan undang-undang seperti ini, apa enggak selayaknya untuk dilakukan perdamaian gitu ya. Dan juga tugas daripada termasuk stakeholdernya adalah Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan sosialisasi terkait dengan adanya peraturan restoratif justice gitu loh Mas. Sehingga hukum itu betul-betul berjalan secara efektif gitu ya. Jadi itu, kecuali kalau memang dilakukan pengulangan dan sebagainya itu dapat dipertimbangkan lah. Ini sudah damai sekali, 2 kali, 3 kali sampai 10 kali kok masih tetap melakukan pencurian lah. Ini ya menjadi pertimbangan polisi lah untuk dilanjutkan apa tidak. Itu menurut saya sih harus dilanjutkan karena terjadi pengulangan tindak pidana itu. Iya, ini saya jadi ingat di Amerika kalau tidak salah ya, ketika ada pengemudi yang seringkali melanggar lalu lintas sehingga draft license atau SIM-nya itu kan dilobangi ya, ketika sampai pada tahap tertentu, ketika banyak lubang di sana dan dia masih melakukan pelanggaran, akhirnya SIM-nya ditarik, otomatis kan dia nggak bisa mengendarai mobil atau motor di jalan-jalan begitu ya. Mungkin berapa lama di Amerika Mas? Kenapa? Berapa lama di Amerika? Saya di Amerika itu cuma sebentar, hanya di dalam mimpi. Tapi yang kalau di Amerika
Itu yang tiap hari. Ya. tiap hari karena ya di Meriki ini. Meriki mawon gitu. Bisa aja ini Kang Dira ya. Tapi kalau kita bicara tentang KUHP memang betul ada revisi atau bagaimana nih Kang Dira? Ya, jadi RKUHP ini kan sudah lama sebenarnya ya, apa itu di draft gitu ya. Jadi sudah lama sekali gitu ya, karena ada yang berpatokan bahwa KUHP itu masih dianggap warisan Belanda dan sebagainya. Hukum itu baiknya itu kan apa namanya apa itu terumuskan melalui sebuah budaya dari masyarakat Indonesia gitu kan ya. Itu akan berjalan secara efektif. Contoh misalnya dalam soal perzinaan gitu ya, kalau didasari atas suka sama suka, maka KUHP tidak menjeratnya gitu loh Mas, ya kan? Kalau didasari suka sama suka dan tidak ada delik aduan gitu kan ya. Tetapi kalau menurut budaya kita ya kan, itu kan termasuk sesuatu yang ada hukum adat. Kalau dulu itu kalau orang melakukan hubungan seperti itu ya, perzinaan misalnya, maka hukum adat itu kan kadang didenda sirtu 10 truk untuk ngeruk jalan misalnya gitu ya. Betul. Ya, bukan hukum Islam apalagi azani wazan itu fajridu mi'ata jaldah. Jadi hukum Islam juga dia harus di apa itu dirajam ya. Ya, jadi itu Mas. Jadi maka beberapa kali diadakan pembahasan soal RKUHP itu, tetapi selalu ada penolakan, nggak tahu ini yang menolak itu dari sisi yang mana gitu kan ya. Jadi ada banyak yang berkepentingan lah terhadap undang-undang ini. Sebenarnya ya sederhana saja, kalau memang sudah bisa dilaksanakan ya dilaksanakan kan. Betul. Itu Mas ya. Iya. Ini sekarang masih belum gitu ya. Membuat lawyernya jadi bingung ini. Jadi nggak sih direvisi ini? Ya kalau tidak direvisi kan kita masih menjalankan undang-undang yang lama. Kita ini hanya pelaksana undang-undang saja, Mas. Menarik dari satu di antaranya misalnya kalau persinahan, kalau tiap kampung kan beda-beda gitu. Ada yang kampung juga yang harus misalnya belum menikah satu sama lain gitu, diarak keliling kampung dan akhirnya dinikahkan gitu kan. Nah, itu disaksikan oleh Hansip dan petugas keamanan pernikahannya. Ya. Itu hukum adat istiadat. Baik, untuk Anda sahabat yang ingin bergabung silakan di 0811 309 1009. Ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan. Masih bersama Kang Diro, atau nama lengkapnya pasti Anda sudah tidak asing lagi, Sudiro Husodo SHI SHMH MKN, Sekretaris LPBHNU Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo. Dan untuk LPBHNU ini memang bukan organisasi yang bisa dipandang sebelah mata, karena hampir di setiap kabupaten kota itu ada gitu ya, Kang Dira, betul ya? Jadi praktis kalau LPBHNU sekarang ini ada jumlahnya ada berapa Kang Dira? Kalau seluruh Indonesia kami belum tahu ya Mas, tetapi kalau di level Jawa Timur hampir di kabupaten kota itu Mas. 38 berarti. Tuh, jadi ini adalah dalam bentuk pengabdian Nahdlatul Ulama terhadap masyarakat miskin untuk supaya hukum itu dapat dilaksanakan tidak pandang bulu ya, equality before the law ya, kemudian ada persamaan di mata hukum dan juga access to justice untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat miskin gitu ya, karena notabene yang rata-rata miskin itu ya warga NU gitu loh Mas. Jadi jangan sampai hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas gitu loh Mas ya. Orang kaya saja yang dilindungi oleh undang-undang gitu. Iya, tapi mungkin di sisi lain kalau kita yang dianggap nggak mampu jangan berkecil hati lah. Karena ingat lagunya Bang Roma itu, Allah tidak melihat dari sisi materi, tapi dari nilai keimanan dan ketakwaan gitu. Tadi itu adalah innamal ghina'un nafsi. Jadi yang kaya itu adalah kaya jiwa, Mas. Betul. Ini kalau nggak kurang tapi jiwanya kaya, berarti dia itu orang kaya. Kalau bukan Forsa, fans Roma dan Soneta mungkin nggak paham ini kalau. Iya kan. Hidupnya berkelana terus ini. Derajat manusia di sisi Tuhannya. Seperti itu contohnya. Baik, saya buka kesempatan untuk pertanyaan yang sudah masuk. Boleh ya Kang Dira ya? Baik, silakan Mas. Ya, saya ke redaksi. Ada Kanza dan juga beberapa rekan yang sudah ada di sana untuk membacakan. Ya, Kanza. Sebentar, ini sepertinya masih menginput data ini. Kanza.
pertanyaan yang sudah masuk di 0811 309 1009. Bentar. Ya. Ada pertanyaan masuk dari Pak Made di Krian. Ada yang bilang jika masalah bisa diselesaikan dengan baik-baik, kenapa harus sampai ke pengadilan? Ini maksudnya jika diselesaikan dengan secara keluargaan, apakah tidak harus kan ke pengadilan? Tapi permasalahannya, gimana cara membuat pelaku itu jera? Kemudian dari Pak Soleh di Jabon, apakah dalam Islam ada aturan pedoman yang menyebut bahwa dalam penyelesaian kasus pidana, lebih baik melalui damai atau daripada ke pengadilan? Baik, terima kasih untuk dua pertanyaan awal yang sudah masuk. Ada Pak Made dari Krian dan Pak Soleh dari Jabon. Kang Diro tadi jelas ya suaranya akan saya? Ya, jelas Mas, ada 3 poin yang ditanyakan menurut saya. Monggo. Langsung ini ya. Monggo tanggapannya Kang Diro. Ya, kenapa harus ke pengadilan? Jadi gini, restoratif justice ini itu adalah pemberian penyelesaian masalah hukum, masalah pidana dengan melibatkan pelaku, korban, saksi, tokoh masyarakat ya, dan diselesaikan secara damai dengan baik-baik gitu kan ya. Dan ini ada ketentuannya, tidak semua perkara pidana itu dapat diselesaikan secara damai atau restoratif justice itu ya. Tetapi ada perkara-perkara yang yang dalam kategori delik ringan atau tindak pidana ringan atau tipiring gitu. Di antaranya adalah misalnya pasal pencurian ringan, di mana batasannya adalah pencurian ringan itu yang nilai kerugiannya itu di bawah 2,5 juta kalau menganut kepada perma peraturan Mahkamah Agung yang sekarang gitu ya. Termasuk juga penipuan kalau itu kategori ringan, ya itu tadi penipuan yang nilainya di bawah 2,5 juta gitu ya. Jadi itu termasuk juga kasus 384 ya, dalam perbuatan diterangkan dalam pasal jika keuntungannya diperoleh tidak lebih dari Rp250. Kalau sekarang ini adalah nilainya adalah di 2,5 juta gitu ya Mas ya. Kemudian juga ada juga perkara ITE misalnya yang sering yang menjadi banyak tersangka, yaitu kasus-kasus pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, itu dapat dilaksanakan secara restoratif justice. Jadi diupayakan ultimum remedium yang terbaik lah untuk itu. Tetapi dengan syarat formil adalah harus ada kesepakatan di antara para korban ya, korban dengan para pelakunya gitu. Kalau itu sudah tercapai, maka dapat dilaksanakan, termasuk juga ada nilai ganti rugi gitu. Nah, setiap tahapan itu ada tahapannya, misalnya setiap tingkatan itu ada tahapannya, diantaranya adalah pada tingkat penyidikan sebelum perkara ini di SPDP-kan. Jadi perkara itu belum dilimpahkan ke kejaksaan gitu ya. Jadi belum 30 hari lah begitu. Kemudian begitu juga ketika perkara itu sudah di kejaksaan, maka perkara itu belum dilimpahkan ke pengadilan gitu ya. Dapat dilakukan upaya-upaya pendekatan seperti itu ya. Jadi pendekatan saling memaafkan ya, kemudian juga mengganti rugi gitu kan ya. Jadi itu. Kemudian ketika di pengadilan, ketika terpaksa berkas itu nyampe ke pengadilan, sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka perkara ini dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan singkat kayak sidang-sidang tilang begitu dengan hakim tunggal gitu. Jadi ini harus dipahami oleh semua aparat penegak hukum. Jangan memandang semuanya perkara dinilai sama begitu, menjadi acara pemeriksaan biasa gitu. Jadi ini yang kadang-kadang itu sesuatu yang menurut undang-undang itu bagus dirumuskan ya atas kehendak masyarakat publik, tetapi kadang-kadang aparat penegak hukumnya tidak mau melaksanakan, itu repot. Ya contoh misalnya pemeriksaan singkat gitu ya. Rata-rata perkara ini tidak pernah dilaksanakan. Ya adalah mungkin 1, 2, 3 gitu kan ya. Ketika itu menjadi sorotan publik, media banyak yang menyoroti dan lain sebagainya, baru itu dilakukan. Tapi kalau dalam situasi normal ya kan itu tidak dilakukan. Lah inilah maka dibutuhkan aparat penegak hukum itu mental yang baik gitu kan ya. Jadi mental yang yang amanah ya, jangan mempersulit. Ingat, di dalam melakukan penegakan hukum kita tidak boleh melampaui batas. Kalau melampaui batas maka akan ada perhitungan nanti di hari kiamat gitu ya. Jadi pelaksanaan pendekatan restoratif justice ini itu sudah diatur di dalam undang-undang gitu ya. Jadi itu. Kemudian bagaimana supaya ada efek jera gitu kan ya. Jadi ini dalam kalau soal efek jerah ya, orang kadang dihukum juga tidak ada efek jerah gitu kan ya, dia melakukan pengulangan gitu ya. Bahkan
ada orang ini cerita ini, ya kan? Dia sampai usia sampai 60 tahun melakukan pencuriannya ringan sekali gitu ya. Itu sampai 9 kali. Jadi keluar masuk penjara gitu kan ya. Jadi masuk ke misalnya ya ke supermarket ya, kemudian mengambil sesuatu yang nilainya cuma 100.000, ketangkap, dilaporkan, proses hukum. Kemudian begitu juga ketika sudah keluar, melakukan itu lagi sampai 9 kali. Ketika ditanya, kenapa Bapak melakukan ini pengulangan terus? Karena di luar kami tidak bisa makan, tetapi kalau di penjara kan dapat makan. Nah itu loh Mas. Jadi kalau konteks efek jera ini, agama Islam ada kaidah usul fikih yang memberikan batasan, yaitu dari ulama fasid muqaddamul al-jabil masoleh. Jadi pendekatannya seperti itu, mana yang terbaik. Kalau sekiranya itu hanya ringan kemudian menjadi beban negara, ingat, satu proses hukum itu biayanya puluhan juta gitu. Ya kan, contoh penyidikan itu biayanya berapa? 20 juta. Ketika jaksa berapa biayanya? Ketika pengadilan berapa biayanya? Maka dengan kerugian yang sangat sedikit ini itu dijadikan pertimbangan supaya tidak menghabiskan dana uang negara gitu. Nah, apakah menimbulkan efek jera? Bisa saja misalnya pelaksanaannya ya kan, misalnya mencuri kotak amal masjid itu misalnya ya, nilainya 1 juta itu misalnya. Ya mungkin dia dikasih takzir atau hukuman dia harus nyaponi masjid selama 1 bulan. Lah itu kan ada manfaatnya gitu kan. Ya, jadi diantaranya itu. Jadi soal efek jera itu saya kira itu masih menjadi debatable ya, artinya bahwa undang-undang memberikan kesempatan untuk dilakukan pemaafan gitu ya. Lah pertanyaan yang ketiga ya, apakah ada di dalam Islam? Di dalam Islam itu mengatur semuanya. Islam itu adalah agama yang sangat rahmatan lil alamin, agama universal, tidak menganut asas teritorial, dia berlaku secara universal. Ya, di dalam surat Al-Baqarah 178 itu sudah dijelaskan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla al-khurru bil khurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu, ya, barang siapa yang memberikan maaf min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wadaun ilaihi bi ihsan. Jadi barang siapa yang memberikan maaf ya kan, kemudian hendaklah dia memaafkan gitu ya dengan cara yang baik, dan hendaknya yang diberi maaf membayar diat atau denda kepada atau ganti rugi kepada yang memberi maaf secara baik pula. Jadi artinya apa? Di dalam hukum Islam itu ada. Jadi pelaksanaan kisos itu dapat dilaksanakan ketika misalnya korbannya tidak mendapatkan maaf. Ketika sudah mendapatkan maaf kemudian memberi ganti rugi, maka pelaksanaan kisos itu tidak dapat dilaksanakan. Dulu pada zaman almarhum Gus Dur, ketika ada TKI, TKW yang akan dieksekusi oleh pemerintah Arab Saudi, Gus Dur melakukan diplomasi kepada pemerintah Arab Saudi. Ya, kemudian pendekatan-pendekatan, kemudian pihak keluarga memaafkan, dan pemerintah Indonesia membantu membayar biaya denda, maka tidak dilaksanakan eksekusi terhadap TKW tersebut. Jadi hukum Islam itu sudah mengatur terkait dengan pemaafan tadi. Jadi itu Mas. Oke, baik. Kang Dira, kita rehat dulu, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita, ngaji hukum kita ini tentang dapatkah perkara pidana berujung damai. Dan untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash, sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacactin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake, bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Oh gitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya, cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti, dari Kimia Farma. Victory!
Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Sudah hampir setahun ini pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia. Melalui uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat bisa berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Baik sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Agus Susanto bin Suharsono. Agus Susanto bin Suharsono dulu tinggal di Dusun Karangmulyo, Kulon, RT 3 RW 5 Desa Karanganom, Kecamatan Pasru Jambe, Kabupaten Lumajang. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Agus Susanto bin Suharsono dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin 4 Oktober 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Erianda Vingga Paramita binti Eko Nurgianto. Erianda Vingga Paramita binti Eko Nurgianto dulu tinggal di Perumpabean Asri Blok F atau Fanta nomor 32 RT 51 RW 16 Desa Sedati Kecamatan Sedati Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudari Erianda Vingga Paramita binti Eko Nurgianto dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin lusa tanggal 4 Oktober 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal ini merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur.
Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500.225 1.500.225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngaji Hukum dengan tema Dapatkah Perkara Pidana Berujung Damai bersama dengan Kang Diro atau Al-Mukarram Sudirosodo SAI MHMKN. Beliau adalah Sekretaris LBBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo. Dan informasi beberapa waktu lalu, Edward Omar Syarif, Wakil Menteri Hukum dan HAM, mengatakan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP akan menerapkan keadilan restoratif atau restoratif justice. Nantinya pihaknya juga akan membuat pedoman pemidanaan penjara agar penjatuhan pidana nanti tidak semua berakhir di dalam bui, ya. Itu yang saya kutip dari republika.co.id seperti disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM. Nah, tapi pertanyaan tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Diro, belum kelar-kelar ini, belum diketok palu untuk KUHP revisinya, karena itu kan sudah lama, peninggalan zaman Belanda. Bahkan Belandanya penjajahnya sudah nggak di sini, kembali ke negara asalnya gitu ya. Tapi sudah berapa tahun ini Mas? 5 tahun ini ya sudah ya. 76 tahun kalau kita menilik dari ini kemerdekaan RI. Baik, 0811-309-1009 saya buka kesempatan untuk Anda bergabung. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Kang Diro tadi ada beberapa hal memang bahwasanya segala sesuatu proses itu atau proses hukum tidak selalu endingnya ke bui. Kalau segala sesuatunya ke penjara gitu nanti kapasitasnya jadi overload ini ya. Kalau dari apa yang pernah disampaikan oleh orang ini ya, ini dari pengalaman teman ini. Kalau di bui itu kadang dari yang nggak tahu akhirnya pintar karena banyak teman-temannya di sana. Takutnya kan tidak ada efek cerah, tidak mendidik, malah membuat semakin orang itu misalnya biasanya itu dia mencuri ya kelas ecek-ecek gitu ya, karena di sana itu kan jadi satu ya, mereka-mereka yang terpidana kasus apapun akhirnya levelnya nggak ecek-ecek lagi, malah sudah mulai kelas berat ini karena bergaulnya kan dengan macam-macam orang gitu ya. Baik, saya ke redaksi, ada pertanyaan yang sudah masuk. Oke, saya coba cek di SMS di 0811-309-1009. Nah, ini ada pertanyaan menarik ini dari Mas Wahyu di Krian. Mas Wahyu ini ada pengalaman teman pinjam, nilainya sih di atas 2,5 ya, 3 juta gitu ya. Tapi kok nggak ada itikat baik untuk membayar dari temannya ini. Dulu awal-awal mau pinjam uang tuh manis rasanya gitu ya, semanis madu. Tapi ketika waktunya bayar ini kok malah lebih galak yang minjam daripada yang meminjamkan uang. Apakah mereka yang ingkar janji untuk pinjam uang itu bisa dipidana gitu ya? Oke, terima kasih Mas Wahyu. Ini mungkin realita di antara kita gitu. Apalagi sekarang ini kan teknologi sosial media, jadi teman-teman kita yang kita nggak tahu istilahnya entah di mana gitu, akhirnya kan tahu ya. Misalnya ada di WA Group, Facebook dan sebagainya gitu ya. Oke, Mas Wahyu terima kasih. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, ini dari Pak J yang ada di Porong. Pak J pertanyaannya begini, ketika tadi sempat menyimak apa yang disampaikan oleh Kang Diro, kalau untuk hal-hal yang remeh-temeh nggak perlulah dibui gitu ya. Apakah perlu dibuat semacam surat pernyataan hitam di atas putih? Perlu pakai materai nggak? Biasanya kan begitu, kalau orang membuat surat pernyataan permohonan maaf itu dikasih dibubui tanda materai begitu ya. Mohon tanggapannya dan pencerahannya. Oke, terima kasih Pak J di Porong. Baik, dua pertanyaan itu dulu Kang Dira.
Ya, baik Mas Panji ya. Jadi yang pertama terkait dengan perdata itu ya. Jadi pinjam meminjam itu adalah masalah perdata, bukan pidana itu ya. Jadi kalau kasus perdata maka tidak ada pidana begitu. Jadi kalau perdata misalnya utang piutang kemudian apa itu dia menggunakan aji-aji ilmu semoyo ya, tarsok gitu kan ya, itu masuk ke dalam kategori wan prestasi, maka Mas Wahyu di Krian dapat melakukan upaya gugatan perdata gitu ya. Jadi sebelum perdata lakukan upaya misalnya somasi ya. Jadi peringatan ya kan. Jadi sekali, 2 kali, 3 kali untuk dilakukan penyelesaian. Kalau misalnya tetap saja tarsok ya, ilmu semoyo, aji-aji ilmu semoyo yang digunakan, maka gugatan perdata. Tetapi dengan nilainya yang terbatas itu memang agak agak kalau memang sewa pengacara kadang-kadang repotnya ya kan ngurus sapi, ngurus kambing habis sapi gitu kan. Itulah. Tapi ada banyak OBH, organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara gratis gitu ya. Jadi di Jawa Timur itu sudah ada 62 OBH, organisasi bantuan hukum yang memberikan gratis. Jadi bisa meminta bantuan dan spesial pun tidak akan dikenakan biaya gitu ya. Jadi tidak bisa. Lalu bagaimana kalau misalnya kita beranggapan bahwa dia melakukan penipuan? Tidak bisa. Ya kan, pas aku ditagih ngenteni sepeda motor laku, ternyata sudah laku, ya kan buat DP sepeda motor yang lebih bagus lagi kan gitu kan ya. Apakah dia merasa tertipu? Tapi itu bukan kasus penipuan. Ya kan, perkara pokoknya itu adalah kasus perdata hutang piutang gitu ya. Jadi itu Mas Wahyu. Jadi yang kedua Pak Jai. Pak Jai ini saya kira juga sangat arif bijaksana gitu kan ya, menyikapi persoalan-persoalan yang menurutnya tidak perlu dilakukan pemidanaan gitu ya. Jadi menurut saya ini sangat bijaksana. Jadi hukum itu apa yang ada di masyarakat gitu ya, law in society, law in book gitu ya. Jadi law in book, hukum yang ada dalam buku itu, dalam undang-undang itu kadang-kadang penerapannya juga berbeda gitu kan ya. Seperti contoh misalnya, orang dengan kerugian 100.000, penipuan 100.000, ya pencurian nilainya 100.000, 500.000. Tetapi itu kalau misalnya di proses hukum itu biayanya itu puluhan juta itu ya. Jadi itu oleh karena itu pendekatan seperti ini sangat penting gitu ya, sehingga dilakukan upaya damai gitu kan ya. Kalau misalnya minta tambahan ya kan kerugian misalnya 500.000 kemudian dia minta penambahan yang wajar lah misalnya 500.000 atau ganti rugi 1 juta, saya kira itu wajar ya, orang pasti mau menggantinya gitu kan ya. Nah, daripada nanti kerugiannya 500.000 minta ganti 100 juta lah, maka itu sudah pemerasan gitu ya. Nah, lalu apakah itu dapat dilaksanakan supaya tidak diajukan di pengadilan ya pada tingkat penyidikan, maka itu dapat dilaksanakan. Maka tugas penyidik mestinya harus memberikan edukasi kepada para pelaku, pelapor itu, lalu kerugian ini gimana kalau damai, dipanggilkan para pihak, dipanggilkan tokoh masyarakat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi jangan semua perkara yang itu dilakukan misalnya delik aduan, pengaduan itu kemudian diproses begitu saja. Wah itu harus bijak lah. Hukum itu akan baik apabila dipegang oleh orang yang baik. Hukum itu kalau misalnya tidak baik, kalau dipegang oleh orang yang baik akan menjadi baik. Tapi hukum itu kalau baik kemudian dipegang oleh orang yang tidak baik, maka hukum akan menjadi tidak baik. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah aparat penegak hukum harus memiliki jiwa yang arif bijaksana gitu ya di dalam menyikapi perkara ini gitu ya. Nah, lalu apakah surat itu harus bermaterai? Umumnya memang begitu. Sebenarnya tidak bermaterai pun juga tidak apa-apa gitu ya. Tetapi kalau memang menggunakan materai ya nggak apa-apalah wong itu pajak perjanjian. Keabsahan daripada perjanjian itu adalah dari tanda tangannya, para pihak itu mensetujuinya dengan tanda tangan gitu ya. Jadi itu. Nah, upaya damai ini itu ada syarat-syaratnya ya, di antaranya adalah syarat material, ada syarat formil. Kalau syarat material misalnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu tidak meresahkan masyarakat gitu ya. Jadi itu ya. Sekiranya itu meresahkan masyarakat ya memang harus dilanjutkan, dan ini dibutuhkan memang polisi punya kewenangan untuk melakukan penilaian secara secara pribadi ya penafsiran sendiri gitu, ini meresahkan masyarakat apa tidak begitu ya. Tapi sekiranya tidak meresahkan masyarakat secara umum, maka dapatlah dipertimbangkan untuk tidak
apa itu dilanjutkan ya atau diselesaikan secara restoratif justice. Tidak berdampak kepada konflik sosial gitu ya. Jadi kalau hanya sebatas pencurian HP orang perorangan yang nilainya di bawah 2,5 juta itu ya itu saya kira tidak sampai menimbulkan konflik gitu ya. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum. Jadi itu akan ada surat pernyataan, jadi tidak menuntut di pengadilan ya. Jadi itu. Lah, syarat formilnya adalah adanya permohonan ya dari kedua belah pihak untuk kepada aparat penegak hukum ya dalam hal ini polisi untuk dilakukan perdamaian gitu ya. Kemudian ada surat pernyataan damai ya, kemudian ada BAP tambahan yang intinya menjelaskan soal damai dan lain sebagainya. Kemudian perlu juga dibuat gelar perkara, memang betul-betul perkara ini betul-betul tidak sampai menimbulkan konflik sosial dan keresahan masyarakat. Jadi itu Mas, jadi soal materai itu ya perlu, kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Relatif ya. Karena harga materai sekarang juga 10.000 ini, bukan 6.000. Ya, kemudian ini pertanyaan susulan dari Bu Safira yang ada di Candi ini. Kalau misalnya melibatkan saksi-saksi itu biasanya lazim di antara orang-orang itu kan bilang ini saksinya Pak Lurah atau perangkat desa, perangkat kampung. Sebenarnya saksi itu untuk menguatkan misalnya ada upaya damai dari kedua belah pihak begitu ya, baik korban maupun pelaku. Memang apa harus melibatkan saksi, kemudian saksi itu sendiri apakah juga ada sisi pembedanya apabila melibatkan pejabat kampung begitu ya, entah itu dari pemerintah desa, kemudian kecamatan dan sebagainya. Tanggapannya Kang Dira? Ya, kalau perkaranya polisi itu akan mencari saksi-saksi perkara, artinya yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dalam konteks saksi itu adalah orang yang melihat, ya kan, mengalami secara langsung, melihat, mendengar secara langsung peristiwa terjadinya tindak pidana. Maka itu adalah dalam konteks saksi perkara itu ya. Tetapi kalau dalam konteks saksi perdamaian, maka memang dibutuhkan orang-orang yang sekiranya berpengaruh gitu. Jadi sebagai pihak penengah ya, artinya bahwa perkara ini sudah selesai. Nah, kalau aparat yang mengetahui, pejabat lurah yang mengetahui, maka di situ kan nanti Pak Lurah tahu, ini sudah damai kok, kenapa harus begini begitu? Dikhawatirkan ketika sudah terjadi perdamaian di institusi kepolisian, kejaksaan, ya, kemudian ada salah satu pihak setelah selesai itu mereka berkonflik lagi atau mempermasalahkan lagi gitu loh Mas. Jadi itu diperlukan saksi pejabat yang tujuannya adalah untuk sebagai penengah gitu ya, pihak yang melakukan sebagai wasitnya lah Mas. Jadi itu karena bagaimanapun mereka akan kembali kepada masyarakat, maka yang relevan memang saksi perdamaiannya diambilkan dari tokoh masyarakat setempat atau pejabat publik yaitu Pak Lurah gitu. Jadi itu Mas. Iya. Peran Thomas dan juga Toga, tokoh masyarakat, tokoh agama ini kan juga mereka dalam misalnya di hidup bersosialisasi atau di kampung atau di perumahan atau manapun itu kan menjadi satu di antaranya tokoh sentral gitu ya, yang mungkin harus dihidupkan kembali itu Mas. Itu adalah kearifan lokal pada zaman dulu gitu ya, melibatkan masyarakat gitu ya. Jadi kalau dulu itu perkara-perkara itu melalui gelar musyawarah di masyarakat, di kelurahan gitu ya, di desa-desa itu. Terus sekarang kan enggak. Orang apa-apa langsung polisi gitu. Itu karena sosial medianya itu paling yang rajin melihat sosial media. Atau lihat TV yang artis pakai pengacara, Hotma Sitompul, Hotma Paris ya. Jadi apa-apa pengacara itu loh Mas. Jadi ini harus dikembalikan kepada kearifan lokal, budaya lokal kita ini luar biasa itu ya. Jadi dulu itu penjara tidak penuh sesak itu ya, kecuali kalau pidana melibatkan keamanan negara, pejabat negara itu baru proses hukum. Tapi kalau hal yang menyangkut masalah etika pergaulan di tengah-tengah masyarakat itu banyak yang diselesaikan secara damai ya. Jadi pendidikan penyelesaian hukum di tengah-tengah masyarakat itu sebenarnya lebih bijak daripada harus melalui misalnya kalau di komplek perumahan Gria Permata Gedangan itu kan ya nggak harus
segala sesuatunya lapor ke polisi kan ya, bisa langsung ke Kang Diro gitu ya untuk minta. Berapa kali memang datang, Mas. Berapa kali datang minta pertimbangan dan lain sebagainya, saya jelaskan ya apa itu kerugian dan madorotnya ketika berproses di pengadilan dan sebagainya, mereka selesai damai gitu loh, Mas. Gitu ya. Insya Allah advice atau masukan dari Kang Diro itu kan komprehensif ya, tidak hanya dari sisi hukum positif tapi juga dari sisi hukum Islam. Itu luar biasa ya Kang Diro itu. Baik Kang Diro, tidak terasa waktu kita sudah hampir mendekat. Sebenarnya memang banyak hal yang ingin kita bahas, tapi apa daya, tangan pun tak sampai. Pepatah mengatakan, pinginlah kita memeluk gunung tapi apa daya tangan tak sampai. Terkait dengan tema kita, dapatkah perkara pidana berujung damai? Ada pesan untuk kita semuanya ini, Kang Diro? Monggo. Ya, baik. Terima kasih, Mas Panji. Maka begini, yang pertama adalah kembali lagi bahwa hukum itu harus tegak di tengah-tengah masyarakat itu ya. Jadi bukan tegak di aparat penegak hukum. Tegaknya hukum di tengah-tengah masyarakat itu dibutuhkan kearifan lokal para pemangku jabatan di masyarakat ya, termasuk toga, tokoh agama, tokoh masyarakat itu ya. Jadi perbuatan pidana yang ringan-ringan itu hendaknya dapat dilaksanakan secara damai. Jadi dibutuhkan kearifan daripada masing-masing itu ya. Jadi tidak serta-merta langsung dibawa ke meja peradilan gitu ya. Karena apa? Rasulullah SAW sendiri juga pernah melakukan upaya-upaya seperti ini ya. Jadi contoh misalnya ya kan, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, bersabda ya, tidak ada hukuman potong tangan dalam pencurian buah dan mayang pohon kurma. Artinya apa? Ini dapat dilaksanakan dalam melalui sebuah perdamaian. Seperti bagaimana bunyi ayat Al-Quran tadi yang mengatakan apabila ada diat, ada ganti rugi, kemudian mereka memaafkan, maka selesailah sudah. Ya kan? Jadi tidak selalu harus di meja peradilan. Yang kedua adalah kepada aparat penegak hukum, ya, seperangkat peraturan perundang-undangan itu sudah dibuat, baik itu melalui SE Kapolri tentang penyelesaian perkara secara restoratif justice maupun peraturan kejaksaan, itu sudah diatur semuanya, termasuk peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 gitu ya. Itu juga sudah diatur. Hendaknya ya kan peraturan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Jangan selalu melakukan pendekatan-pendekatan yang kalau sudah hukum memberikan kelonggaran seperti, kenapa sih aparatnya, pejabatnya tidak melaksanakan gitu loh, maksud saya. Sehingga dibutuhkan ada soal moralitas dari para pejabat ini ya kan, untuk dapat menegakkan sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan keadilan substantif, keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat. Jadi hukum itu akan baik apabila ditegakkan oleh orang yang baik. Hukum itu akan jelek apabila, biarpun hukumnya baik, apabila ditegakkan oleh orang yang jelek, yang tidak punya moralitas, maka hukum itu akan menjadi buruk. Saya kira itu, Mas. Baik, luar biasa Kang Diro ya, karena bagaimanapun juga memang hukum di sisi lain, orang yang kena sanksi hukum itu kan tujuannya selepas dia menjalani hukuman itu kan menjadi hal yang baik atau sosok orang yang lebih baik dan istilahnya itu mengevaluasi segala kesalahannya begitu ya. Justru bukan sesudah dihukum malah semakin jadi-jadi gitu. Ya, makanya dalam Islam malah semakin pinter. Dalam hukum Islam itu ada istilah takzir ya. Takzir itu artinya pendidikan, melakukan pendidikan kepada masyarakat. Lah, lapas kita kan juga sama, mereka menggunakan istilah warga binaan. Jadi mereka adalah warga yang perlu dibina, bukan narapidana itu. Betul. Iya, baik. Luar biasa. Kang Diro, terima kasih untuk waktunya. Banyak manfaat atau ilmu yang bisa kita ambil. Amin. Dan insya Allah ini akan memberikan ladang pahala untuk kita semuanya, Kang Diro. Amin. Terima kasih. Selamat siang, selamat berakhir pekan bersama keluarga. Salam juga untuk keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum, Kang Diro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program Ngaji Hukum bersama Sudiro Usoro SHI SHMH MKN, Sekretaris LPBHNU Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo, dengan tema Dapatkah Perkara Pidana Berujung Damai. Anda bisa ikuti program ini setiap hari Sabtu mulai jam 1 sampai jam 2 siang hari. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji menyampaikan terima kasih. Selamat siang dan tetap jaga kesehatan, serta jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.
arek iku rame